Oke, berikut contoh dalam pengimplementasian Cisco Gateway Redundancy Hot Standby Router Protocol ataupun HSRP. Ini skema jaringan yang akan kita coba gunakan dalam pengimplementasian redundansi HSRP. Terdapat 3 buah router 1, router 2, dan router 3. Router 3 terhubung langsung dengan satu buah perangkat server yang mengalokasikan IP address 1.1 untuk server gateway-nya dan menggunakan IP address 20.1 untuk akses jaringan lokal router 1 ke klien, 20.2 untuk jaringan lokal menuju router 2. Ketika kita tidak menggunakan sistem redundansi HSRP, klien hanya boleh memilih alokasi IP address sebagai gateway-nya antara 20.1 ataupun 20.2. Ketika klien menggunakan IP address 192.168.20.3 dengan alokasi gateway 20.1 yang terhubung dengan router 1, maka seluruh traffic di dalam jaringan lokal akan 100% mengarah menuju router 1. Namun, jika klien menggunakan gateway 20.2, maka traffic jaringan lokal 100% akan diarahkan menuju 20.2. Yang artinya, klien dapat memilih gateway-nya bisa 20.1 ataupun 20.2. Namun, hal ini masih kurang efektif dalam penerapan redundansi ataupun dalam protokol HSRP untuk menerapkan failover ketika terjadi permasalahan. Lalu berapa alokasi gateway yang kira-kira paling efektif digunakan dalam teknologi HSRP ini? Klien dapat menggunakan alokasi IP address sebagai gateway-nya di 20.254. Ketika klien menggunakan traffic 20.254, jaringan berjalan dengan stabil, semua traffic jaringan akan diarahkan menuju router 1. Namun, ketika router 1 mengalami down ataupun link failure dalam interface-nya, semua traffic jaringan akan dialihkan secara otomatis menuju router 2 tanpa klien harus melakukan perubahan gateway, karena klien telah melakukan implementasi gateway-nya menggunakan alamat 20.254. Lalu, ketika router 2 mengalami sebuah permasalahan, router 1 traffic yang telah kembali, maka traffic akan dialihkan kembali menuju router 1. Lalu bagaimana sih kira-kira dalam pengimplementasiannya? Untuk dalam dapat melakukan implementasi HSRP, kita coba urutkan satu per satu skemanya. Kita urutkan skemanya satu per satu. Router 3 menggunakan interface G01 untuk terhubung dengan server. Router 3 menggunakan IP address 1.1, yang artinya IP address ini digunakan untuk alamat gateway dari server. Servernya menggunakan IP address 1.2 dan alokasi gateway 1.1. Lalu, interface G00 pada router 3 menggunakan IP address 10.1 yang diimplementasikan pada interface G00. Kita turun ke bawah. Router 1 dan router 2 sama-sama menggunakan interface G00 untuk masuk ke dalam jaringan server. Router 1 menggunakan IP address 10.2, router 2 menggunakan IP address 10.3. Sedangkan untuk terhubung ke jaringan lokal, router 1 dan router 2 menggunakan interface G01. Router 1 menggunakan alokasi IP address 20.1, router 2 menggunakan IP address 20.2, dan alokasi IP virtual yang akan digunakan oleh jaringan klien
menggunakan IP 20.254. Sekarang kalian desain dulu skema jaringan ininya. Jika telah selesai melakukan desain sebuah jaringan, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah kita mencoba implementasikan IP address konfigurasi dalam router 1. Setelah melakukan desain implementasi jaringan HSRP dengan menggunakan 3 buah router, 2 buah switch, 1 buah client, dan 1 buah server, langkah selanjutnya adalah kita untuk melakukan konfigurasi pada router 1. Jika dilihat pada router 1, interface G00 menggunakan alokasi IP address 10.2, interface G01 menggunakan alokasi IP address 20.1. Kita aktifkan dulu perangkatnya. Enable, configure terminal, interface G00, IP address 192.168.10.2. Sekali lagi, interface G00 menggunakan IP address 10.2. Interface G00 menggunakan IP address 10.2 dan menggunakan subnet max 255.255.255.0. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk mengaktifkan interface tersebut. Selanjutnya, interface G01 menggunakan IP address 20.1. Interface G01 IP address 192.168.20.1, 255.255.255.0, dan hidupkan kembali interface-nya. Sampai sini kita belum selesai. Kita baru saja mendaftarkan alokasi IP address untuk interface G00 dan interface G01. Ketika kita melihat ada 3 buah router ataupun ada kurang lebih 1 network, 2 network, 3 network, otomatis kita harus mencoba melakukan implementasi protokol routing. Di sini saya ingin mencoba mengimplementasikan protokol routing OSPF. Kita masukkan router OSPF 1. Kita daftarkan networknya, berapa saja network yang terhubung langsung dengan router 1. Ada network 192.168.10.0, ada pula network 192.168.20.0. Kita daftarkan network 192.168.10.0. Dan jangan lupa, untuk melakukan protokol routing kita harus mengimplementasikan packet mask, bukan subnet mask. Packet mask merupakan kebalikan dari subnet mask, yang artinya 000.255. Jika tadi subnet masknya alamat network 10.0, subnet masknya adalah 255.255.255.0. Ketika packet mask berarti dia menjadi kebalikannya. Network yang kedua adalah 20.2. Dan biasakan ketika setelah selesai melakukan konfigurasi apapun, biasakan selalu melakukan penyimpanan dengan perintah copy running startup config. Oke, kita baru saja menyelesaikan konfigurasi untuk router 1. Selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi terhadap router 2. Router 2, interface G00 menggunakan alokasi IP address 10.3 dan interface G01 menggunakan IP address 20.2. Configure terminal, interface G00 IP address 192.168.10.3.
netmasknya 255.255.0 dan kembali hidupkan perangkatnya. Selanjutnya, ketika telah selesai melakukan implementasi IP address untuk interface G00, kita masih ada untuk melakukan konfigurasi interface G01 yang menggunakan IP address 192.168.20.2 dengan menggunakan subnet mask default kelas C 255.255.0 dan jangan lupa kembali untuk mengaktifkan perangkatnya. Jika tadi pada router 1 kita menerapkan router OSPF dengan ID 1, maka pada router 2 pun juga sama menggunakan router OSPF 1. Networknya berapa yang terhubung dengan router 2? Router 2, network yang terhubung adalah 10.0 dan 20.0. Network 192.168.10.0, wildcard masknya 123.255, areanya harus sama, area 1, dan network selanjutnya adalah 20.0. Sekali lagi, biasakan ketika selesai melakukan konfigurasi, selalu lakukan penyimpanan copy running startup config. Kita baru saja menyelesaikan implementasi untuk router 1 dan router 2. Selanjutnya, ketika setelah selesai melakukan implementasi untuk router 1 dan router 2, kita migrasi ke atas, router 3. Router 3, interface G00 menggunakan IP address 10.1 untuk menghubungkan router 1 dan router 2, dan interface G01 untuk terhubung dengan server. Kita masukkan IP address-nya. Enable. Configure terminal menggunakan interface G00 dengan IP address interface G00 dengan IP address 10.1 192.168.10.1 255.255.255.0 no should done. Dan interface G01 menggunakan IP address 1.1. Interface G01 menggunakan IP address 192.168.1.1 255.255.255.0 dan jangan lupa diaktifkan kembali perangkatnya. Jika pada router 1 dan router 2 kita telah melakukan implementasi routing OSPF dengan ID 1, jika kita telah melakukan implementasi routing OSPF untuk router 1 dan router 2 dengan ID 1, hal yang sama harus kita lakukan untuk router 3. Exit. Router OSPF 1. Network yang terhubung dengan router 3 adalah 10.0 dan 1.0. 192.168.1.0 wildcard masknya, areanya 1, dan network selanjutnya adalah 10.0. Dan jangan lupa biasakan lakukan penyimpanan. Silakan kalian ikuti konfigurasi untuk router 1, router 2, dan router 3. Ketika telah melakukan pendaftaran IP address untuk router 1, router 2, router 3, kita cek alokasi IP address terhadap server. 192.168.1.2 dengan gateway 1.2. Alokasi IP address dalam jaringan lokal 192.168.20.3 sudah menggunakan gateway 20.256.
Lalu bagaimana untuk melakukan implementasi redundansi HSRP ini? Kita kembali ke router 1. Untuk dapat melakukan implementasi HSRP, kita lihat interface apa yang terhubung langsung dengan jaringan lokal, yaitu adalah interface G01. Interface G01 terhubung dengan jaringan lokal pada router 1 dan router 2. Artinya, interface G01 yang akan kita konfigurasi. Configure terminal, interface G01, lalu kalau di HSRP ada namanya standby. 1, ini ID-nya, priority untuk menentukan hak aksesnya. Lebih prioritas mana? 101 ataupun 100. Nanti ada 101 dan 105. Defaultnya standby-nya minimal angka 100. Lalu standby 1 menggunakan prompt untuk membaca ketika offline menjadi online kembali. Lalu kita masukkan IP address untuk interface HSRP ini. IP-nya berapa? IP untuk standby adalah 192.168.20.254. 192.168.20.254. Sorry, standby 1 IP. Sebenarnya sedikit konfigurasi yang digunakan untuk melakukan implementasi HSRP ini. Yang pertama adalah kita tentukan interface-nya dulu. Kita tentukan dia prioritas berapa. Kita aktifkan dia prompt-nya dan kita daftarkan alokasi IP address untuk virtualnya. Di sini sudah ada message. HSRP statement dari standby. HSRP statement gigabyte 01 standby menjadi aktif, yang artinya HSRP telah aktif pada router 1. Namun, konfigurasi HSRP itu harus berlangsung pada kedua router. Maka dari itu, sekarang kita beralih menuju router 2. Configure terminal, interface G01, standby 1, priority gimana? Priority 105, standby 1, kita masukkan prompt-nya juga, standby 1 dengan memasukkan IP-nya juga yang sama, 192.168.20.254. Dan seperti biasa, copy, running, startup, config. Pada router 2 pun konfigurasi juga sama. Interface G01 cuma prioritinya berbeda. Ketika router 1 priority 105, di sini router 1 prioritinya 110, di sini 105, dan IP address-nya pun juga sama. Jadi ketika ingin melakukan HSRP, yang perbedaan terjadi pada di angka priority. Kita lihat di sini dia statusnya adalah standby. Coba kita jajarkan router 1 dan router 2. Kita M. Di sini masih ada kesalahan penulisan. Kita kembali ke sini untuk dipercepat. Oke, sudah selesai. Untuk melihat interface mana, router mana yang dalam keadaan aktif, router mana yang keadaan standby, kita dapat menggunakan perintah show standby brief. Pada router 2 show standby brief. Router 1 interface G00 statusnya adalah aktif. Router 2 interface G01 statusnya standby. Kapan router 2 akan mengalami status aktif? Ketika interface pada router 1 mengalami permasalahan. Kita tes. Configure terminal, interface G01, kita anggap
mengalami sebuah link down ataupun error terhadap interface G01 pada router 1. Interface G01 kita coba matikan. Apakah benar interface pada router 2 sebelum standby akan beralih status menjadi master ataupun menjadi aktif? Masih menunggu. Dan statusnya berubah menjadi aktif. Lalu kita lihat apakah di sini statusnya masih sama, masih aktif. Seharusnya sudah tidak, karena menjadi standby ataupun init karena sedang melakukan pembacaan. Lalu ketika interface-nya kembali ke dalam keadaan aktif, traffic akan dialihkan kembali dan router 2 statusnya akan kembali menjadi standby. So standby brief enable. So standby brief masih melakukan pembacaan, sedang dilakukan pencarian untuk melakukan perpindahan. Nah, di sini terlihat ada print konfirmasi dari status standby menjadi status aktif, yang artinya router 2 seharusnya statusnya kembali ke standby, masih melakukan pembacaan speak, dan di sini router 1 seharusnya telah menjadi aktif. Di sini telah ada tulisan speak menjadi standby. Kita lihat kembali ke standby, kembali ke aktif. Itu untuk melakukan pembuktian dari sisi router. Lalu bagaimana dalam melakukan pembuktian dari sisi klien? Klien telah menggunakan IP address 192.168.20.3 dengan gateway-nya 254. Benar nggak? Traffic jaringan hanya menggunakan router 1. Ketika jaringan putus pada router 1 akan dialihkan menuju router 2. Sekarang kita tes dari sisi klien. Kita coba tracer ke alamat server. Alamat server 192.168.1.2. Ketika ingin melakukan akses ke 1.2, alamat server ini 1.2. Kalau kita lihat 1.2, jaringan melalui 20.1 yang artinya adalah router 1. Namun ketika jaringan interface G01 pada router 1 mengalami link down, traffic akan dialihkan menuju router 2. Kita coba untuk menghapus ataupun mengalami link down pada router 1. Kita lihat trafficnya masih menggunakan klien yang sama, mengirim ke trace ke 1.2 juga, dan seharusnya jalur pertama adalah 20.2 karena 21 mengalami link down. Traffic sudah dialihkan menuju 20.2. Lalu, benarkah ketika router 1 link downnya telah mengalami up kembali, telah mengalami stabil kembali, apakah benar traffic yang sebelumnya diambil alih oleh router 2 dikembalikan kembali menuju router 1, yaitu dengan gateway 20.1? Dan traffic telah kembali ke 20.1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.